والله لا خلى النار تاكل نص إسرائيل إذا حاولت. Saddam Hussein sempat memiliki hubungan yang tegang dengan Israel, dan puncaknya terjadi saat Perang Teluk 1091. Saddam memusuhi Israel secara ideologis dan politik karena menganggapnya musuh dunia Arab dan pendudukan Palestina. Pada Januari sampai Februari tahun 1091, saat pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat menyerang Irak karena invasi Kuwait, Saddam membalas dengan menembakkan rudal Scud ke Israel. Target utamanya adalah kota Tel Aviv dan Haifa. Saddam berharap Israel akan membalas sehingga negara-negara Arab yang ada di pihak koalisi akan keluar dan berpihak padanya. Rudal Scud yang ditembakkan Saddam Hussein ke Israel terjadi pada masa Perang Teluk 1991. Setelah Irak menginvasi Kuwait, Agustus 1990, koalisi pimpinan Amerika bersiap menyerang Irak, yang bertujuan untuk memecah belah koalisi, yang juga beranggotakan negara-negara Arab seperti Mesir, Arab Saudi, dan Suriah. Saddam mencoba memprovokasi Israel agar membalas. Mulai Januari 1991, Irak menembakkan sekitar 39 rudal balistik Scud ke wilayah Israel, khususnya Tel Aviv dan Haifa. Tujuannya, jika Israel membalas, negara-negara Arab kemungkinan keluar dari koalisi anti-Irak. Amerika Serikat mendesak Israel untuk tidak membalas, dan sebagai gantinya mengirim sistem pertahanan rudal Patriot untuk menangkal serangan dari rudal Irak. Secara militer, kerusakan fisik dari serangan ini relatif terbatas, tapi dampak psikologisnya besar. Saat Perang Teluk tahun 91, Saddam Hussein meluncurkan rudal balistik Scud ke arah Israel, termasuk ke Tel Aviv dan Haifa, sebagai upaya memprovokasi Israel agar ikut perang. Meskipun serangan itu menimbulkan kerusakan cukup besar pada bangunan dan infrastruktur, jumlah korban jiwa langsung relatif kecil di beranua bangunan rusak di kota Tel Aviv. Namun cukup membuat kota Tel Aviv ketakutan. Ketika Saddam Hussein memimpin, Irak berada di bawah pemerintahan otoriter yang sangat terpusat. Sistem pemerintahan Saddam ketika menjabat sebagai Presiden Irak sejak 16 Juli 1979, Saddam menjadi Presiden sekaligus Ketua Partai Ba'ath, Perdana Menteri, dan Panglima Angkatan Bersenjata. Kekuasaan absolut ada di tangannya, dengan kontrol ketat terhadap politik, militer, dan keamanan. Oposisi politik hampir tidak ada. Lawan politik sering diintimidasi, dipenjara, atau dieksekusi. Di awal kepemimpinannya, Irak makmur karena ekspor minyak yang besar, dengan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang relatif maju di Timur Tengah. Namun, Perang Irak-Iran 1980 sampai 1988 menguras ekonomi Irak. Dan Perang Teluk tahun 1991 membuat Irak terkena sanksi ekonomi PBB yang menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Kebijakan dalam negeri membuat nasionalisme Arab dan ideologi Ba'ath sangat ditekankan. Minoritas Kurdi dan Syiah mengalami penindasan, termasuk penggunaan kekerasan militer. Contohnya pembantaian Halabja di tahun 1988 terhadap warga Kurdi dengan senjata kimia. Saat itu, hubungan baik Irak dengan luar negeri sangat dekat. Irak sempat menjadi sekutu barat pada awal Perang Irak-Iran karena dianggap melawan Iran pasca Revolusi Islam. Namun hubungan menjadi memburuk setelah invasi Kuwait pada 1990 yang memicu Perang Teluk dan isolasi internasional. Saddam sangat dikenal karismatik di mata sebagian rakyatnya, namun juga brutal. Ia memanfaatkan propaganda besar-besaran untuk membangun citra sebagai pelindung bangsa Arab. حسب خطة القيادة العامة جبناكم لهنا أخاف أخوانكم يحتاجون لإدامة الزخم لأن العدو الآن يتأخر أمامهم. Perang Irak-Iran 1980 sampai 1988 adalah konflik bersenjata besar antara Republik Irak yang dipimpin Saddam Hussein dan Republik Islam Iran yang baru dipimpin Ayatollah Ruhollah Khomeini. Berikut ringkasannya. Setelah Revolusi Iran tahun 79, Irak melihat peluang memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Irak dan Iran sudah lama berselisih soal perbatasan, terutama Shatt al-Arab, jalur air strategis di muara Sungai Tigris dan Efrat.
Saddam Hussein khawatir revolusi Islam Iran akan memicu pemberontakan mayoritas Syiah di Irak. 22 September 1980, Irak melancarkan invasi besar ke wilayah Iran. Irak berharap perang cepat selesai, tapi Iran melakukan perlawanan sengit. Perang berubah menjadi perang parit mirip Perang Dunia I, dengan korban besar di kedua pihak. Senjata kimia digunakan Irak, dan kedua pihak menargetkan infrastruktur sipil. Perang juga meluas ke tanker war di Teluk Persia, menyerang kapal minyak lawan. Ketika itu Irak mendapatkan dukungan internasional. Irak mendapat dukungan finansial dan militer dari negara Arab Teluk, Arab Saudi, Kuwait, serta bantuan teknologi dari Barat dan Uni Soviet. Iran yang diisolasi mengandalkan pasukan rakyat dan relawan Basij. Di akhir Perang 1988, kedua negara setuju gencatan senjata yang dimediasi PBB, Resolusi 598. Tidak ada perubahan signifikan pada perbatasan, namun kerugian besar terjadi. Sekitar 500.000 sampai 1 juta korban jiwa, dan kerugian ekonomi ratusan miliar dolar. Irak terjebak utang besar yang kemudian mendorong invasinya ke Kuwait pada tahun 90. Iran kehilangan banyak sumber daya, tetapi kekuasaannya di dalam negeri menguat. نعم سنضربهم بكل ما لدينا من أسلحة إن اعتدوا على العراق أو إن اعتدوا على العرب. Perang Teluk merujuk pada konflik bersenjata yang terjadi di kawasan Teluk Persia antara Irak dan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 90 sampai 91. 2 Agustus 1990, Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Alasan resmi Irak menuduh Kuwait mencuri minyak dari ladang minyak Irak melalui pengeboran miring dan melanggar kuota produksi OPEC yang menurunkan harga minyak. Kuwait kaya minyak dan strategis di Teluk Persia. PBB mengecam invasi dan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Irak. Koalisi militer dibentuk oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Arab Saudi, Mesir, dan negara lain. 1. Operasi Desert Shield, Agustus 1990, Januari 1991. Penempatan pasukan koalisi di Arab Saudi untuk mencegah Irak menyerang lebih jauh. Operasi Desert Storm, 17 Januari sampai 28 Februari 1991. Serangan udara besar-besaran terhadap target militer Irak. Invasi darat, 24 sampai 28 Februari 1991 membebaskan Kuwait hanya dalam 100 jam. Irak kalah telak, dipaksa mundur dari Kuwait. Saddam Hussein tetap berkuasa di Irak tetapi di bawah sanksi ekonomi berat. Korban, memakan puluhan ribu tentara Irak tewas, serta memakan korban warga sipil juga meninggi. Menyisakan ketegangan di kawasan hingga berujung pada Perang Irak 2003.